Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Hasan Saragi dengan NIM 22109113100040 dari PSKPS 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi permukaan. Sebelumnya, anatomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dan membaginya menjadi struktur-struktur yang lebih kecil. Pertama, untuk tubuh manusia sendiri dapat kita bagi menjadi dua, yaitu ada bagian yang aksial dan bagian yang apendikular. Apa yang dimaksud sebagai aksial? Aksial itu berasal dari kata aksis yang artinya inti atau pusat dari tubuh kita. Jadi aksial itu terdiri dari kepala, leher, dan badan tubuh. Sedangkan apendikular itu bagian penambah yang terdiri dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kita masuk dulu ke bagian pertama dari aksial, yaitu kepala. Dalam bahasa Latinnya kepala disebut sebagai caput. Di kepala sendiri itu banyak bagian yang bisa kita identifikasi. Ada mata, hidung, mulut, telinga, rambut, dan struktur lainnya. Pertama, kita dapat melihat ada sepasang mata. Mata itu dalam bahasa Latinnya disebut sebagai oculi. Bola mata disebut sebagai bulbus oculi. Bola mata itu kalau kita lihat secara langsung itu terbagi menjadi dua. Bagian putihnya kita sebut sebagai sklera, bagian yang hitamnya kita sebut sebagai kornea. Fungsinya mata ya untuk melihat. Lanjut, di atas mata ada yang namanya alis. Alis itu dalam bahasa Latinnya disebut sebagai suprasilia. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat sebagai sistem pertahanan untuk mata juga sendiri. Nanti dia dapat menahan keringat atau sesuatu yang berasal dari atas sehingga tidak langsung masuk ke dalam mata. Lanjut, untuk yang di atas kepala kita selalu menemukan ada yang namanya rambut. Rambut itu bahasa Latinnya pili. Fungsinya untuk menahan langsung bagian atas kepala dan juga sebagai identitas seseorang. Lanjut ke bagian terluar atau lateral, kita akan menemukan sepasang telinga. Telinga itu bahasa Latinnya auris. Fungsi telinga sebagai untuk mendengar. Lanjut, di bawah mata pada bagian tengah kita dapat melihat struktur yang disebut sebagai hidung atau nasal. Di balik hidung sendiri ada sebuah rongga yang disebut sebagai kafum nasi. Nasal atau hidung adalah salah satu dari saluran pernafasan atas. Lanjut, ada juga mulut. Mulut itu bahasa Latinnya oris. Sama seperti hidung, di dalamnya terdapat rongga yang kita sebut sebagai kafum oris. Dalam kafum oris itu ada banyak struktur. Yang pertama ada gusi atau gingiva. Lalu dari sana kita dapat melihat ada gigi atau dens. Nanti gigi atau dens itu yang mengelilingi bagian luar dari lidah atau lingua. Seluruh bagian-bagian ini berfungsi untuk memproses makanan yang kita makan dan salah satu dari saluran pencernaan atas. Dengan gigi kita dapat menghaluskan makanan, lalu dengan lidah kita dapat untuk sebagai pengecap.
Lanjut kita lanjut ke bagian-bagian dari kepala. Di atas mata kita dapat menyebut sebagai bagian frontal. Makin ke belakang itu nanti dia berurutan, ada frontal, lalu parietal, dan paling belakang itu occipital. Lalu di kanan dan kiri sejajar dengan telinga kita sebut sebagai temporal. Lalu di bawah mata sendiri, persis di bawah mata dan di sebelah hidung kita sebut sebagai maksilar. Lalu pada pipi kita sebut sebagai bukal. Lanjut ke leher. Leher itu dalam bahasa Latinnya disebut sebagai kolum. Leher nanti dia menyambungkan dari kaput ke batang badan atau dalam bahasa Latinnya disebut sebagai trunkus. Trunkus itu nanti dia terbagi menjadi 3 pada bagian depan tubuh atau anterior tubuh, yaitu bagian torak. Torak itu sejajar dengan bahu hingga ke setengah dari atas pusar dan di bawah dada. Di bawah torak kita sebut sebagai abdomen, lalu di bawah abdomen kita sebut sebagai pelvis. Ini untuk bagian depannya. Untuk bagian belakang dari batang tubuh kita sebutnya sebagai dorsum atau punggung. Pada bagian torak kita dapat melihat ada beberapa pembagian garis atau linea. Yang pertama, kalau di tengah, persis di tengah kita sebut sebagai linea sternalis. Lalu kalau sedikit melebar dari garis sumbu tubuh kita sebut sebagai parasternalis. Sejajar dengan mame kita sebut sebagai linea midclavicularis. Lalu jika kita sejajar dengan aksila atau ketiak kita sebut sebagai linea axillaris anterior. Untuk penyusun torak sendiri itu dapat kita lihat di sini ada tulang costa. Costa itu terbagi menjadi 12, yang di tengah-tengahnya ada sternum. Lanjut ke abdomen. Di abdomen sendiri itu nanti akan dibagi menjadi 9 regio. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk lebih mudah dalam mengidentifikasi organ apa saja yang ada di dalam. Regionya terbagi menjadi 9. Untuk yang regio tengah atas disebut sebagai epigastrium, kanan kirinya hipokondria, mengikuti dengan posisinya, kanan itu dextra, kiri itu sinistra. Lanjut untuk pada bagian tengahnya, untuk kotak paling tengah disebut sebagai regio umbilicalis, kanan kirinya disebut sebagai regio abdominis lateralis. Lanjut untuk 3 paling bawah, untuk tengahnya disebut sebagai regio hipogastrik, kanan kirinya disebut regio inguinal, tergantung dari kanan dan kirinya. Untuk kanan dextra, untuk kiri sinistra. Lalu penyokong dari kepala hingga batang tubuh batang tubuh atau trunkus ini disokong oleh tulang punggung atau vertebra. Vertebra ini terbagi menjadi vertebra cervicalis yang sejajar dengan leher, lalu vertebra thoracalis sejajar dengan torak, lalu vertebra lumbalis, dan terakhir
vertebra kita lanjut identifikasi apa saja organ yang ada di batang tubuh atau trunkus. Yang pertama, pada torak kita bakal menemukan ada paru-paru atau pulmo dan jantung atau lung. Untuk paru-paru fungsinya sebagai tempat pertukaran udara, lalu pertukaran udara itu bakal ditransmisikan ke pembuluh darah yang selanjutnya dioperasikan oleh jantung dan pembuluh darah. Jadi jantung fungsinya untuk mengatur sirkulasi darah untuk ke paru dan seluruh tubuh. Lalu untuk selain itu ada juga organ seperti hati atau hepar dan lien. Lanjut kita ke abdomen. Abdomen itu terdiri dari organ-organ pencernaan. Jadi dimulai dari lambung, lalu masuk ke usus halus. Usus halus itu terbagi menjadi duodenum, yeyunum, dan ileum. Habis itu masuk ke cecum dan appendix vermiformis, lanjut ke kolon, dan akhirnya keluar di rektum dan anus. Selain itu di regi abdomen juga ada sistem dari uropoietik, yaitu ginjal. Terakhir kita bakal ke bagian terakhir dari trunkus atau batang tubuh, yaitu pelvis atau pinggang. Pada bagian ke bawah tersebut dia disusun dengan tulang oskoksei. Oskoksei itu disusun dari 3 tulang, yaitu isium, ileum, dan os pubicum. Di dalamnya sendiri untuk pria terdiri dari organ reproduksi pria dan perempuan dengan organ reproduksi perempuan. Untuk pria terdiri dari testis dan penis, sedangkan perempuan terdiri dari ovarium, uterus, hingga ke vagina. Lalu kita lanjut ke bagian kedua, yaitu apendikular. Apendikular tadi terbagi menjadi 2, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas atas bisa kita lihat sendiri di sini, dia dari terhubungnya dari bahu hingga ke tangan. Jadi penyusunnya ekstremitas atas itu dimulai dari bahu, yaitu clavicula scapula hingga ke lengan atas. Lengan atas itu kita sebut sebagai brachium. Brachium itu berdiri dengan tulang humerus. Lanjut ke lengan bawah atau antebrachium. Antebrachium itu terdiri dari 2 tulang, yaitu tulang radial, dan tulang ulnar. Lalu baru ke tangan yang terbagi menjadi tulang karpal, metakarpal, dan palang. Untuk fungsinya sendiri dari tangan untuk membantu kegiatan tubuh dan membantu keseimbangan tubuh dari ekstremitas bawah. Lanjut untuk ekstremitas bawah, kita akan membaginya menjadi tungkai atas atau paha umumnya kita menyebutnya,
kalau dalam bahasa Latin disebut sebagai regionnya femur, lalu ke tungkai bawah atau juga disebut sebagai crural, dan bagian kaki atau pedis. Untuk bagian regio femur tadi berdiri dengan tulang femur, os femur. Lalu untuk tungkai bawah dia terdiri dari dua tulang, ada tibia dan fibula. Untuk femur dengan tibia dan fibula dihubungkan oleh patella. Lanjut ke bagian kaki atau pedis, dia sama seperti tangan tapi disebut sebagai tarsal. Terdiri dari tarsal, metatarsal, dan phalanx. Fungsinya untuk membantu gerak tubuh manusia dan juga keseimbangan tubuh manusia. Lanjut pada bagian palang, baik pada tangan atau manus dan kaki atau pedis, kita bakal menemukan sebuah struktur yang namanya kuku. Kuku itu dalam bahasa Latinnya unguis. Kuku sendiri itu terbentuk dari lepeng keratin. Bentuknya ini agak cembung dan berwarnanya agak tebus pandang pada sisi falang distalis atau paling jauh dari sisi tubuh. Jadi istilahnya itu distal itu paling jauh dari sumbu tubuh dan proksimal itu paling dekat dengan tubuh. Nah, nanti kuku itu akan melekat pada sebuah struktur yang disebut sebagai falum unguis. Lalu kalau bisa dilihat ada bagian yang menempel antara kulit dengan kuku itu disebut sebagai eponisium. Fungsi dari kuku sendiri itu apa? Kuku itu berfungsi untuk melindungi ujung-ujung jari karena dia ada di setiap jari dan membantu fungsi jari seperti memegang, mencekram, dan lain-lain. Untuk struktur kuku sendiri itu dia ada badan kuku atau korpus, dia yang paling besar di tengah, dan yang bakal selalu tumbuh atau proliferasi adalah margoliber. Dia itu yang sering dipotong. Lalu ada yang bercak putih. Bercak putih yang dekat dengan eponisium itu disebut sebagai lunula. Dia kenapa bisa menjadi putih? Karena disebabkan oleh gangguan penyatuan lempeng kuku dengan bantalan kuku itu sendiri. Karena tubuh terdiri dari banyak tulang, baik aksial dan apendikularnya, maka ada hubungan antara tulang yang dihubungkan oleh sendi. Dalam bahasa Latinnya disebut sebagai articulatio. Fungsinya agar menjaga antar tulang itu tidak saling merusak atau bergesekannya secara normal. Lalu karena ada banyak percabangan tulang seperti apendikular, maka ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Dalam anatomi ada beberapa istilah untuk arah gerakan. Yang pertama adalah ekstensi. Ekstensi itu seperti ini, tangan lurus. Disebut ekstensi ketika peregangan torso atau ekstremitas. Jadi dia lurus. Lalu ada fleksi. Fleksi itu seperti ini. Fleksi itu membengkokkan torso atau ekstremitas. Lalu ada
Abduksi itu dia menjauh dari sumbu tubuh, jadi menjauh dari trungkus misalnya. Selain ada abduksi, lawannya ada aduksi. Aduksi itu dia yang mendekat ke sumbu tubuh. Untuk tangan sendiri dia banyak, ada juga dalam mengarahkan tangan. Jika tangannya seperti ini, palmarnya atau dorso atau punggungnya menghadap ke bawah dan palmanya menghadap ke atas, itu disebut sebagai supinasi. Jika seperti ini, maka kita sebut sebagai pronasi. Lalu ada juga elevasi. Elevasi itu mengangkat lengan di atas bidang horizontal. Lalu ada rotasi atau berputar, yaitu memutar ekstremitas ke dalam atau keluar mengitari sumbu longitudinal. Sehingga dari gerakan-gerakan yang saya sebutkan tadi, sendi itu terbagi menjadi 7 macam. Ada yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel itu seperti ini, seperti engsel pada pintu. Sendi engsel itu dalam bahasa Latinnya disebut articulatio cylindrica atau ginglimus. Sendi engsel itu memungkinkan kita untuk melakukan fleksi dan ekstensi. Untuk yang kedua, ada sendi konoid yang dalam bahasa Latinnya disebut sebagai articulatio conoidea. Yang seperti ini bentuknya, yang seperti ditunjuk, memungkinkan pergerakan rotasi atau berputar. Lalu yang ketiga ada sendi ungkit atau dalam bahasa Latinnya articulatio trochoidea. Dia bentuknya seperti ini. Dengan sendi seperti itu memungkinkan kita melakukan pergerakan rotasi atau berputar juga. Untuk yang keempat, dia ada sendi kondilar. Dalam bahasa Latinnya dia bisa articulatio ovoid atau articulatio ellipsoid. Memungkinkan dia ada pada pergelangan tangan seperti ini. Sendi seperti ini memungkinkan kita untuk melakukan fleksi, ekstensi, lalu abduksi menjauh seperti ini, aduksi seperti ini, dan gerakan rotasi yang terbatas. Lalu yang kelima ada articulatio selaris atau sendi pelana. Bentuknya seperti ini, seperti pelana. Fungsinya seperti apa? Dia akan memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan rotasi. Yang keenam ada sendi bulat atau atau articulatio spheroid. Bentuk articulatio spheroid itu seperti ini, seperti bola. Dia ada pada lengan atas yang berhubung dengan badan tubuh pada os humerus. Gerakan yang bisa dilakukan adalah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan gerakan rotasi. Dan yang terakhir ada sendi datar atau articulatio plana. Seperti ini bentuknya. Articulatio plana ini memungkinkan gerakan menggelincir sederhana dengan arah yang berbeda-beda. Apa fungsi dari mengetahui gerak sendi ini juga dapat digunakan dengan menghitung derajat dengan goniometer pada fungsi lokomotorik.
Eh, lalu pada anatomi permukaan saya juga akan membahas otot. Jadi otot adalah 30% dari penyusun tubuh. Otot itu nanti bakal menempel pada tulang yang kita sebut sebagai ada istilahnya origo dan insersio. Apa itu origo? Origo itu adalah sumber dari mana otot itu berasal. Lalu insersio itu adalah tempat tujuan otot itu sendiri. Sehingga titik origo atau sumber itu dia pasti tetap, namun untuk insersi itu dia fleksibel, tergantung dari gaya gerak tubuh itu sendiri. Untuk macam-macam dari otot itu ada 7 juga, bisa dilihat di sini ada 7 macam otot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah otot yang memiliki satu kepala atau caputnya satu. Ini disebut sebagai musculus fusiformis. Lalu yang kedua ada otot dengan 2 kepala seperti ini. Istilahnya adalah musculus biceps. Contohnya pada tangan dan juga pada kaki bagian belakang, biceps pada regio femur. Lalu yang merupakan juga penyusun dari otot hamstring. Yang ketiga ada otot yang memiliki 2 perut seperti ini, 2 bagian yang tebal seperti ini disebut sebagai musculus biventer. Lalu yang keempat ada otot yang memiliki banyak kepala atau dalam bahasa Latinnya disebut sebagai musculus planus. Gambarnya yang ini. Yang kelima ada otot yang memiliki berperut banyak dengan potong-potongan tendon. Tendon itu yang berwarna putih seperti ini. Otot yang memiliki banyak potong-potongan tendon itu disebut sebagai musculus intersectus. Biasanya otot seperti ini bisa kita temui di anterior abdomen, seperti otot rectus abdominis. Lalu ada lagi 2 otot lagi, yaitu yang pertama ada otot unipenatus atau musculus semipenatus, dia seperti ini, yang ini. Dan yang terakhir adalah otot yang memiliki 2 penat atau musculus bipenatus. Terakhir, kenapa kita penting untuk mempelajari anatomi? Karena seperti di awal tadi, anatomi adalah yang mempelajari struktur tubuh, sehingga dengan kita mempelajari anatomi kita dapat mengerti di mana sih organ-organ itu berada, sehingga untuk identifikasi dari bagian-bagian tersebut lebih cepat. Misal dengan adanya regio abdomen kita dapat mengetahui kalau misalnya di regio bawah kanan itu ada appendix flexiformis misalnya, dan sebagainya. Sekian dari saya. Maaf apabila ada banyak kekurangan dan apabila ada salah kata. Terima kasih.